Halo semuanya, selamat datang kembali di channel DeepMind ID. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin juga kontroversial, yaitu tentang hubungan antara kesadaran dan pikiran. Apakah kesadaran dan pikiran itu satu kesatuan atau justru terpisah? Apakah mungkin ada yang disebut pengamat di dalam diri kita yang mampu memperhatikan apa yang kita pikirkan? Dari sudut pandang ilmiah dan spiritual, topik ini membawa banyak pertanyaan penting tentang siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kita memahami pengalaman kita sebagai manusia. Mari kita bahas secara mendalam, membandingkan perspektif ilmiah dengan pandangan spiritual yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Self-talk dan kesadaran. Kita mulai dari konsep yang mungkin sudah kita semua kenal, yaitu self-talk atau pembicaraan dengan diri sendiri. Self-talk adalah proses di mana pikiran kita berbicara kepada diri kita sendiri. Dalam kondisi ini, seringkali kita mendengar atau merasa ada dialog di dalam diri kita. Kadang-kadang, dialog itu bahkan terasa seperti percakapan dua arah. Satu bagian dari pikiran kita berbicara dan bagian lainnya memberikan respons. Self-talk ini bisa kita sadari sepenuhnya, tetapi bisa juga terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Jika kita meninjau self-talk dari perspektif ilmiah, self-talk adalah bagian dari proses mental di otak kita yang disebut sebagai metakognisi atau kesadaran atas kesadaran. Metakognisi memungkinkan kita untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga menyadari bahwa kita sedang berpikir. Ini adalah kemampuan otak untuk memantau, mengamati, dan kadang-kadang mengarahkan pemikiran kita sendiri. Dalam istilah yang lebih sederhana, otak kita memiliki fungsi untuk mengamati pikiran yang muncul di dalamnya. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa kita dapat menyadari bahwa kita sedang berpikir atau berdialog internal. Namun, jika kita lihat dari perspektif spiritual, muncul konsep bahwa kesadaran adalah sesuatu yang lebih luas dan mendalam, sesuatu yang ada di luar pikiran itu sendiri. Dalam pandangan ini, kesadaran adalah entitas yang lebih besar, yang mampu mengamati atau mendengarkan pikiran. Jadi seolah-olah ada pengamat di dalam diri kita yang bukan hanya sekadar pikiran, melainkan kesadaran yang lebih dalam. Perbedaan perspektif ilmiah dan spiritual. Dari perspektif ilmiah, banyak teori yang mencoba menjelaskan apa itu kesadaran, namun pada umumnya pandangan ilmiah tetap melihat kesadaran sebagai produk dari aktivitas kompleks di dalam otak. Teori-teori seperti Integrated Information Theory atau teori informasi terpadu mencoba menjelaskan bagaimana pengalaman sadar bisa muncul dari berbagai proses di otak yang bekerja secara simultan. Meskipun teori ini dan lainnya masih dalam tahap pengembangan, kebanyakan dari teori ilmiah tetap berusaha memetakan kesadaran sebagai produk dari aktivitas biologis otak. Namun, dalam pandangan spiritual yang berkembang di banyak tradisi, kesadaran dianggap sebagai sesuatu yang tidak bergantung pada tubuh fisik atau otak, melainkan sebagai bagian dari entitas yang lebih besar atau universal. Kesadaran dianggap sebagai saksi yang diam dan selalu mengamati, bukan hanya pikiran atau emosi, tetapi juga seluruh pengalaman hidup, fenomena pengamat dalam diri. Dalam perspektif spiritual, konsep pengamat ini sering dianggap sebagai bagian dari kesadaran murni atau kesadaran semesta. Di sini kesadaran adalah entitas yang lebih besar, bahkan bisa dianggap berada di luar batas-batas individu atau tubuh fisik. Kesadaran ini bukan sekadar respons otak, tetapi sesuatu yang lebih mendalam yang selalu menyadari apa yang terjadi. Misalnya, saat kita mengalami self-talk atau dialog batin, kita seringkali bisa menyadari bahwa ada pikiran-pikiran yang muncul. Seolah-olah ada dua sisi dalam diri kita. Satu sisi yang berpikir, dan satu sisi lain yang mengamati atau mendengarkan pikiran tersebut. Perspektif spiritual sering menyebut bahwa inilah bukti adanya kesadaran murni yang terpisah dari pikiran, yang secara konstan hadir dan menyaksikan semua pengalaman kita tanpa harus terlibat. Kesadaran sebagai pengamat dalam tradisi spiritual. Dalam beberapa ajaran spiritual, kesadaran dianggap sebagai saksi yang pasif. Artinya, kesadaran ini tidak terlibat dalam proses berpikir, tetapi hanya mengamati apa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita. Misalnya, dalam tradisi meditasi, seseorang diajarkan untuk mengamati pikiran yang datang dan pergi tanpa melekat pada pikiran tersebut. Dengan demikian, kesadaran diposisikan sebagai entitas yang selalu ada di balik semua aktivitas mental, tetapi tidak terikat pada pikiran atau emosi yang ada. Ini yang sering disebut sebagai kesadaran saksi atau witness consciousness. Di sini kesadaran dia melampaui tubuh dan pikiran, bahkan dapat terhubung dengan yang disebut kesadaran universal atau universal consciousness. Beberapa orang percaya bahwa dengan mencapai kesadaran yang tinggi, seseorang bisa mengalami perasaan menyatu dengan alam semesta
atau keberadaan yang lebih besar, di mana batas antara individu dan semesta melebur. Dalam keadaan ini, kesadaran gap tidak terbatas pada tubuh fisik, tetapi menjadi bagian dari energi yang lebih luas. Pandangan ilmiah tentang self-talk sebagai produk pikiran. Dari sisi ilmiah, peran self-talk dalam otak biasanya dijelaskan sebagai bagian dari mekanisme fungsi eksekutif di korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Self-talk juga dianggap sebagai alat yang membantu kita menyelesaikan masalah, mengontrol emosi, dan bahkan memotivasi diri. Dalam perspektif ini, pikiran yang berbicara kepada diri sendiri atau dialog internal adalah hasil dari aktivitas jaringan saraf di otak. Namun, dari sudut pandang ilmiah, tidak ada bukti kuat bahwa self-talk melibatkan entitas terpisah dari otak. Semua aktivitas pikiran, termasuk self-talk, dihasilkan oleh jaringan neural yang kompleks di otak. Karena itu, ilmu pengetahuan cenderung menganggap kesadaran sebagai produk dari fungsi biologis otak, bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Hubungan antara kesadaran dan pikiran dalam konteks ilmiah dan spiritual. Ketika kita mencoba menjembatani pandangan ilmiah dan spiritual, kita menemukan bahwa konsep kesadaran sebagai pengamat bisa dimaknai secara berbeda, namun tetap saling melengkapi. Dari perspektif ilmiah, kesadaran lebih banyak dianggap sebagai fenomena yang muncul dari aktivitas otak yang sangat kompleks. Proses ini termasuk metakognisi yang memungkinkan seseorang menyadari bahwa ia sedang berpikir. Walaupun begitu, ilmu pengetahuan modern belum sepenuhnya memahami mengapa kita memiliki kesadaran dan bagaimana persisnya kesadaran muncul dari aktivitas neural. Beberapa ilmuwan dan filosof kontemporer seperti David Chalmers mengajukan apa yang disebut sebagai masalah keras kesadaran, hard problem of consciousness. Chalmers menunjukkan bahwa meskipun kita memahami bagaimana otak bekerja, kita masih belum bisa menjelaskan mengapa proses tersebut menghasilkan pengalaman subjektif atau kesadaran. Mengapa kita merasakan sesuatu alih-alih sekadar bertindak atau bereaksi seperti mesin. Inilah yang menjadi misteri besar dalam studi kesadaran hingga hari ini. Dalam konteks spiritual, misteri ini tidak dianggap sebagai masalah, melainkan sebagai bukti bahwa kesadaran itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar produk fisik. Bagi beberapa tradisi spiritual, kesadaran dianggap sebagai esensi dasar yang tidak terbatas pada otak atau tubuh. Dari sudut pandang ini, kesadaran tidak diciptakan oleh otak, melainkan menggunakan otak dan tubuh untuk berinteraksi dengan dunia. Kesadaran ini disebut sebagai kesadaran murni, yang selalu hadir di balik semua pengalaman kita, menjadi saksi tanpa ikut campur dalam proses berpikir atau merasa. Eksplorasi diri, melihat kesadaran sebagai pengamat. Banyak praktik meditasi dan refleksi dalam tradisi spiritual yang bertujuan untuk membantu seseorang mengalami kesadaran sebagai pengamat ini. Dalam meditasi, kita diajarkan untuk menyadari pikiran dan perasaan yang muncul tanpa terikat oleh mereka. Artinya, kita belajar untuk menyaksikan pikiran sebagai sesuatu yang terpisah, yang datang dan pergi, sementara kita tetap dalam posisi sebagai pengamat yang tenang. Ketika kita berhasil melakukan ini, kita mungkin mulai merasakan bahwa diri yang kita kenal sebenarnya lebih dari sekadar kumpulan pikiran dan perasaan. Ada entitas yang lebih mendalam di baliknya, kesadaran murni yang tidak pernah berubah, tidak terpengaruh oleh keadaan, dan selalu ada sebagai saksi. Dari perspektif spiritual, inilah inti sejati dari siapa kita sebenarnya, yang tidak terbatas oleh tubuh atau pikiran. Apakah kesadaran dan pikiran terpisah? Dalam penutupan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun pandangan ilmiah dan spiritual memiliki perbedaan mendasar, keduanya menawarkan wawasan yang berharga tentang sifat kesadaran. Dari sisi ilmiah, kesadaran dipelajari sebagai produk kompleks dari aktivitas otak, sebuah fenomena yang belum sepenuhnya dipahami tetapi diakui sebagai aspek unik dari pengalaman manusia. Dari sisi spiritual, kesadaran dianggap sebagai esensi dasar yang lebih besar daripada pikiran, sesuatu yang universal dan melampaui tubuh. Mungkin baik perspektif ilmiah maupun spiritual sebenarnya memberikan cara pandang yang saling melengkapi. Bagi yang menghayati kehidupan spiritual, kesadaran dapat dipandang sebagai bagian dari pengalaman yang lebih besar, yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan saja. Bagi para ilmuwan, kesadaran tetap menjadi misteri yang menantang untuk dipecahkan, dan memberikan peluang untuk memahami manusia dari aspek yang paling mendalam. Nah, setelah mendengarkan pembahasan tadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda lebih cenderung ke sisi spiritual yang melihat kesadaran sebagai entitas yang terpisah dari fisik? Sebuah kesadaran yang mungkin melampaui batasan otak dan tubuh?
Ataukah Anda lebih memilih sisi ilmiah yang melihat kesadaran sebagai hasil dari aktivitas kompleks di dalam otak kita, tanpa adanya entitas lain di luar fisik? Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update konten terbaru dari DeepMind ID. Sampai jumpa dan semoga hari Anda penuh dengan kesadaran dan kebijaksanaan.